teduh. Semuanya bersatu teduh, berdoa, sama-sama menyiapkan hati untuk mau beribadah pada hari ini. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita mau menyanyi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Tapi sebelumnya ibu mau semuanya berdiri. Kita sama-sama berdiri untuk menyanyi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Anak-anak boleh sambil tepuk tangan ya. Oke, anak-anak tetap berdiri ya. Anak tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan masih memberkati kami. Sekarang kami mau datang kepada Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak kita tetap berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kasih
Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti, memahami apapun yang Tuhan ingin sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom anak-anak yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-4. Bu Tias akan membacakan untuk kita semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran nasihat Tuhan. Ya, di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam acara Family Day hari ini, anak-anak diajarkan untuk taat kepada orang tua, ya, menghormati orang tua yang ada di rumah, karena mereka adalah orang tua kita yang Tuhan berikan kepada kita, ya, yang menemani kita, yang menjagai kita, ya. Jadi kita harus bersyukur, ya, kita memiliki orang tua. Bagaimanapun orang tua kita itu adalah orang yang Tuhan titipkan untuk kita sebagai anak-anaknya, ya. Dalam renungan kita dalam khotbah kali ini, ya, kita diajarkan anak-anak, ya, Bu Tias juga seorang anak, kita diajarkan untuk taat kepada orang tua, ya. Karena apa? Karena haruslah demikian. Kita taat kepada orang tua karena itu adalah merupakan perintah dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, ya, dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, supaya lanjut umurmu di bumi. Nah, ini merupakan perintah Tuhan langsung yang diberikan kepada kita sebagai anak untuk menghormati orang tua kita, gitu ya. Ketika kita dimintai tolong, ketika orang tua menyampaikan peraturan-peraturan di rumah, ya, kita menghormati mereka karena kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah bentuk kita kasih kepada orang tua kita, bentuk kita taat kepada orang tua kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Nah, jadi kita anak-anak, ya, kita belajar untuk mendengar, ya, dengar-dengaran kepada orang tua, taat kepada orang tua, ya. Apa yang dimintai tolong oleh orang tua kita coba dengarkan, ya. Nah, sebagai anak Tuhan, ya, kita tahu bahwa diri kita sebagai anak, ya, harus nurut sama orang tua, ya. Perkataan orang tua kita dengarkan, gitu. Nah, jangan kita melawan orang tua, ya, seolah-olah, ya, kita menunjukkan bahwa wah, saya ini anak yang hebat, saya tidak mau nih dengaran sama orang tua nih, ya. Itu menunjukkan sebenarnya kita bukan anak yang hebat, kita bukan anak yang taat, ya. Kalau kita memberontak, kita melawan orang tua, itu menunjukkan bahwa kita ini bukan anak yang taat kepada Tuhan sebenarnya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak harus taat kepada orang tua. Karena apa? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan memiliki janji kepada kita sebagai orang-orang yang taat, anak-anak yang taat kepada orang tua. Apa janjinya? Kita melihatnya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, siapa sih di sini yang tidak mau berbahagia? Nah, sebagai anak-anak yang taat, ya, kita pasti dikatakan adalah anak-anak yang berbahagia. Ya, panjang umur kita di bumi, ya, tidak disumpahin nih sama orang tua. Coba kalau kita tidak taat dulu, pasti kita disumpahin sama orang tua, ya kan? Ya, kamu ini ya tidak taat sama saya begini dan begitu, ya. Jadi kita terlihat seperti wah, ini anak yang gimana ya, tidak memberikan hal yang baik, hal yang positif, ya, tidak memberikan contoh yang baik kepada orang lain, ya. Orang tuanya jadi marah, orang tuanya jadi kecewa, malu kalau punya anak yang tidak taat, gitu ya. Wah, anak saya ini tidak taat begini dan begitu. Wah, kita sebagai anak juga akan malu, gitu ya. Kita dibilang wah, anak yang tidak taat, kan kita sedih toh. Kita sedih kan kalau kita dibilang anak yang tidak taat. Orang tua akan kecewa, siapapun akan kecewa dengan kita. Nah, jadi kita mau jadi anak yang taat atau yang tidak taat itu adalah pilihan kita, gitu. Tapi Bu Tias menyarankan kita adalah menjadi anak yang taat. Karena apa? Karena ketaatan itu adalah perintah dari Tuhan. Kita diperintahkan Tuhan sebagai anak harus taat kepada orang tua. Nah,
Tapi ada ayat selanjutnya yang mengatakan bahwa dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hatimu. Ingat ya, orang tua juga mendidik anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Didiklah anakmu, didiklah anak yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan aturannya Tuhan ya, sesuai dengan perintahnya Tuhan, didikannya Tuhan. Cara didik kita itu menampilkan bahwa siapa diri kita, orang tuanya itu siapa gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya ini perintah juga ditunjukkan kepada orang tua. Ya, orang tua yang ada di rumah, hati-hati dalam mendidik anak ya. Ajarkan sesuatu yang benar, ajarkan hal-hal yang menurut kebenaran firman Tuhan. Karena ketika itu hal yang benar, maka anak itu akan mengikuti hal-hal yang benar. Nah, ketika hal-hal yang benar yang diikuti oleh anak, orang tua juga akan bangga sebenarnya ya. Sebagai orang tua pasti akan bangga kalau memiliki anak yang taat, dengar-dengaran ya. Bangga, karena apa? Wah, anak-anakku taat ya, anakku luar biasa ya. Saya senang sekali memiliki anak seperti kamu karena kamu taat. Karena apa? Karena apa yang diajarkan oleh orang tua ya, itu diikuti oleh anaknya. Pendidikan pertama itu dimulai dari keluarga. Jadi setiap anak yang tumbuh dalam satu keluarga ya, keluarga itulah yang bertanggung jawab sebenarnya. Sikap anak dan semua tentang anak itu adalah dari keluarga dimulai. Kita tetap bertanggung jawab sebagai orang tua atas pendidikan anak kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, anak-anak yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita satu dengan yang lain itu sebenarnya sama-sama, yaitu saling menuruti perintah Tuhan. Ya, anak menuruti perintah Tuhan tentang ketaatan kepada orang tua. Orang tua juga menuruti perintah Tuhan, mendidik anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita sama-sama mendidik anak-anak, ya guru, kami sebagai guru mendidik anak-anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka anak-anak itu akan tumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, dan tidak akan menyimpang jalan mereka, ya, melakukan hal-hal yang salah, tidak. Kalau kita sudah membimbing mereka, ya, pasti mereka akan mengikuti arahan kita. Ya. Mungkin ada juga anak-anak yang tidak mengikuti arahan kita, kita tetap mengarahkan. Karena firman Tuhan mengajarkan apa? Kita mengarahkan anak itu secara berulang-ulang, terus-menerus. Tidak hanya satu kali kita mengatakan tidak boleh seperti itu nak, tidak boleh seperti itu nak, ya. Tetapi terus berulang-ulang, ya. Setiap hari dimanapun kita berada, baik kita tidur kita berikan nasihat, baik dia sudah bangun kita berikan nasihat, baik dalam perjalanan kita berikan nasihat, dimanapun kita berada. Sebagai orang tua kita terus memberikan nasihat kepada anak-anak kita, gitu, agar mereka ingat walaupun mereka bosan, tetapi akan ada yang mereka ingat. Oh, orang tua saya pernah ya mengatakan seperti ini, jadi tidak boleh seperti ini, nanti kamu akan seperti ini, ya, begitu ya. Tapi ingat bahwa walaupun kita sering menyampaikan, ya, walaupun mereka seperti tidak mendengarkan, tetapi lama-kelamaan hal itu akan terekam di dalam otak mereka, ya, akan terekam di dalam memori mereka. Oh ya, saya tidak boleh melakukan hal seperti ini, ya. Jadi jangan menganggap percuma, ya, percuma saja Bu Guru saya menyampaikan seperti ini, jangan begini, jangan begini. Tidak ada yang didengarkan. Jangan salah Bapak Ibu. Walaupun pada saat itu mungkin dia tidak mendengarkannya, ya, seperti tidak mengindahkan apa yang kita katakan, tetapi lama-kelamaan itu akan tertanam di hatinya, ya. Oh iya ya, dulu orang tuaku pernah mengatakan hal seperti itu, ya. Nah, itu. Jadi jangan pernah kita mengatakan ajaran kita itu sia-sia kalau kita mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak, tidak. Ya, walaupun mungkin pada saat ini mereka tidak mendengarkan kita, tapi suatu saat, suatu ketika, ya, ketika Tuhan membukakan hati mereka, pikiran mereka, mereka akan tahu, oh iya, itu yang pernah saya dengar dari orang tua saya. Gitu. Ajarkan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena itu tidak akan merugikan anak itu, ya, merugikan anak kita, gitu. Tapi akan membuat kita bangga kepada anak kita kalau anak kita itu, wah, orang bilang, wah, anak ibu ini taat sekali di sekolah, wah, anak ibu ini luar biasa, dia rajin sekali datang ke sekolah, ya. Jadi kita akan bangga ketika kita mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, ya. Kami juga sebagai guru juga berupaya memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak, gitu ya.
Apa yang harus mereka lakukan ya. Sebagai guru kami juga mengatakan yang benar dan yang salah ya kepada anak-anak ya, supaya mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah ya. Jadi itu yang kita upayakan setiap hari, setiap detik ya. Kita juga mendoakan anak-anak kita. Bapak Ibu jangan lupa mendoakan anak-anak kita ya, anak-anak yang ada yang Tuhan percayakan ya kepada kita. Doakan mereka, bawa mereka kepada Tuhan ya, agar suatu ketika Tuhan menggerakkan hati mereka, agar mereka mau menjadi anak yang sesuai dengan apa yang kita mau ya. Tapi berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita itu ya menjadi anak-anak yang baik juga gitu ya. Jangan kita menuntut anak kita melakukan hal-hal yang baik, sedangkan kita melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Kami juga guru-guru tidak menuntut kepada anak-anak kami suruh diminta untuk taat. Ayolah kalian taat ya. Begini aturannya, tapi gurunya sendiri melalaikan ya. Itu juga kami sebagai guru juga harus introspeksi diri ya. Jangan kita menuntut hal yang baik tapi kita tidak memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita ya. Kita sama-sama belajar, kami memberikan teladan untuk mereka agar mereka meneladani hal-hal yang baik dari diri kami. Nah, berikan juga contoh yang baik Bapak Ibu kepada anak-anak kita ya yang ada di rumah. Supaya apa? Supaya mereka melihat, oh orang tua saya ya adalah orang tua yang bisa memberikan teladan untuk saya gitu ya. Itu. Jadi hari ini kita belajar bahwa baik anak maupun orang tua sama-sama melakukan kehendak Tuhan ya. Anak-anak taat kepada orang tua dan orang tua juga memberikan contoh yang baik kepada anak-anak ya dalam pendidikan di rumah ya. Ya, itu yang bisa Bu Tia sampaikan ya. Happy Family Day untuk anak-anak ya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bersama keluarga ya, bersama orang tua, saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Orang tua jadikan anakmu sahabatmu ya. Siapa tahu dia ingin bercerita panjang kali lebar ya. Karena mereka kan banyak sekali bercerita kepada kita ya. Jadi ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, terus semangat dalam mendidik anak di rumah ya. Jika membutuhkan pertolongan dari orang lain ya, cari orang yang mengerti bagaimana cara mendidik anak gitu ya. Atau lihat di Google atau dimanapun ya, oh cara mendidik anak yang baik seperti apa ya. Terima kasih ya, hari ini kita akhiri, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan bahwa setiap kami anak-anak harus taat kepada orang tua, karena demikianlah firman Tuhan yang harus kami dengarkan. Kami juga sebagai orang tua juga harus mendidik anak-anak kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan untuk meresponi kita akan sama-sama menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Di dalam rumahku senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy,
hari ini Tuhan sudah memberkati kami dari awal ibadah kami sampai selesainya. Sekarang Tuhan kami akan memulai kegiatan kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan yang tolong serta